Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan percabangan nested if dan swatch case. Nah, di mana kita ketahui bahwa nested if itu disebut juga if bersarang. Berarti di dalam suatu if terdapat if lain. Nah, fungsinya itu yaitu untuk pembuatan kondisi yang lebih detail. Nah, langsung saja kita buat. Kita buat variabel dengan nama angka. Saya memberi nama variabelnya itu angka. Kita isi dengan angka 6. Untuk melakukan percabangan if, kita pertama-tama menggunakan keyword if. Pertama kita menggunakan keyword if. Nah, di dalam tanda kurung ini adalah kondisi yang kita tentukan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kondisi ini kita hanya boleh menggunakan ekspresi perbandingan atau ekspresi relasi. Apabila tidak menggunakan ekspresi atau relasi, maka program akan selalu menganggap bahwa program ini selalu terpenuhi. Padahal sebenarnya salah. Nah, saya menggunakan ekspresi lebih besar 4. Nah, kemudian kita buatkan statement yang akan dikerjakan apabila kondisi di sini sudah kita buatkan atau terpenuhi. Nah, apabila kondisi terpenuhi, maka statement di sini akan dikerjakan. Perlu kita ketahui apabila hanya menggunakan satu statement yang akan dieksekusi apabila kondisi ini benar, itu boleh tidak menggunakan block statement. Namun, sangat disarankan bahwa apabila kita mau menggunakan hanya satu statement, disarankan menggunakan blok pernyataan. Nah, kemudian kita run atau jalankan. Hasilnya itu atau outputnya itu kondisi terpenuhi. Nah, selanjut pertama-tama kita buat include stringnya dulu. Kemudian using namespace-nya. Nah, di sini saya akan membuat tipe data integer dengan nilai 10. Kemudian saya membuat dua kondisi, yaitu if nilai lebih kecil dari 6. Kemudian yang kedua ekspresi bercabang, yaitu if nilai lebih besar dari 8. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Pada struktur jenis ini, terdapat statement khusus untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Dan saya akan memanggilnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka terpanggil yaitu remedial. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka pindah ke tidak terremedial. Nah, jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka pindah ke kondisi ketiga, itu nilai cukup. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah nilai cukup. Outputnya adalah nilai cukup. Nah, kita lanjut. Di sini saya akan mengubah nilainya, yaitu 6, atau isi dari variabel 6 isi dari variabel nilai itu yaitu 6. Kemudian di sini ekspresi pertama akan digabungkan dengan ekspresi bercabang sehingga mempunyai kondisi yang sama. Nah, di sini saya akan menggunakan operator AND. Dan saya ganti operator rasionalnya, yaitu lebih besar daripada 9. Nah, kemudian saya ubah menjadi lebih kecil dari 7 dan saya menggunakan operator AND. Nah, saya ubah nilainya, yaitu lebih besar dari 9 dan lebih besar dari 7. Nah, percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan 1 dan 2 kondisi.
dengan menambahkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Nah, error, kenapa saya tidak menambahkan if di depan else? Nah, kita jalankan lagi. Maka outputnya adalah nilai cukup. Nah, sekarang kita beralih ke switch case. Langsung saja kita mulai. Nah, tipe data dari pernyataan harus berkarakter. Nah, di sini saya menggunakan tipe data char. Default mengekspresikan statement alternatif, yaitu jika nilai yang dimasukkan tidak sesuai dengan nilai-nilai konstan yang telah didefinisikan. Di awal kode program terdapat perintah switch untuk menginput variabel yang akan diperiksa. Kemudian terdapat beberapa perintah case yang diikuti dengan sebuah nilai. Jika isi dari nama variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang dipenuhi, blok default di baris paling bawahlah yang akan dijalankan. Di dalam setiap blok case diakhiri dengan perintah break agar struktur case langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi. Mari langsung lihat contoh praktiknya. Kondisi switch case dimulai dari baris ke-6. Di sini terdapat perintah switch nilai, yang artinya kita ingin memeriksa isi dari variabel nilai. Seluruh blok switch berada di dalam tanda kurung kurawal yang dimulai dari baris 6 sampai 16. Di baris 8 terdapat perintah case A. Ini artinya jika variabel nilai berisi karakter A, maka jalankan isi dari blok case, yakni perintah shout bagus sekali. Lalu terdapat perintah break di baris 9 agar struktur case lain tidak perlu diproses lagi. Di baris 10 terdapat perintah case kedua, yakni case B. Sama seperti sebelumnya, blok ini akan dijalankan jika variabel nilai berisi huruf B. Demikian seterusnya sampai case D. Di baris 14. Jika ternyata tidak ada nilai yang sesuai, maka blok default di baris 15 yang akan dieksekusi. Struktur switch case ini terlihat lebih rapi dibandingkan struktur if, dan kadangkala bisa lebih efisien. Namun, switch case juga memiliki batasan, di mana tidak bisa dipakai untuk kondisi yang lebih kompleks seperti perbandingan dengan tanda lebih besar maupun penggabungan kondisi. Nah, sekarang kita jalankan. Hasilnya cukup bagus karena saya memilih nilai C. Nah, saya ubah A, maka hasilnya harus bagus sekali. Nah, hasilnya bagus sekali. Sekian dari praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.